Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة على حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأزواجه وذريته آل بيته ثم إلى روحه خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وشيخنا ومشايخكم كافة المسلمين أجمعين شيئوا لله لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله الذي تودع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته أسلم كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لملكه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شافعنا ومولانا محمد شافع الأمة وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasu wa salahal jasadi wa ruh wa maftah lana futuhal arifin bihikmatika wa sunna rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ayuhal hadirun jamaah bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus Ketua DKM Masjid Nur Amal yang sama-sama kita hormati Bapak Mayor Juwana Suwarno dan Bapak Haji Sudatno dan Bapak RW 07 Bapak Ustadz Haji Ahmad Khodiri. Kita sama-sama kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah hidupnya fid dunya wal akhirah. Begitu juga kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah. Dan akhir ucapan kita minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi barakati ulumi wa bi kun fid darin amin. Kita masih berbicara tentang masalah qalbun. Kemarin qalbun marid, hati yang sakit. Yang sudah kita bahas adalah qalbun salim, hati yang bersih, selamat. Qalbul hayy, hati yang hidup. Qalbul maid, hati yang mati. Qalbul munib, hati yang kembali kepada Allah. Dan yang lainnya sekarang kita bicara qalbul a'ma, hati yang buta. Memang ada hati yang buta ya. Jadi bahasanya qalbul a'ma, a'ma ini buta. Yang disebut dengan qalbul a'ma adalah wa
alladzi la yubsiru wa la yudrikul haq, yaitu hati yang tidak bisa melihat satu kebenaran, satu hak. Wal i'tibar, dan juga tidak bisa melihat ibrah dari basirahnya, penglihatannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah hati manusia, tentang kebutaan hati. Fa innaha la ta'mal absar, sebenarnya bukan mata yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, akan tapi butanya itu adalah hati yang di dalamnya, di dada mereka. Jadi maksudnya adalah buta hati. Dan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum dhal ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, sungguh telah kami sediakan neraka jahanam kebanyakan bagi jin dan manusia. Apa alasannya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka sudah diberikan hati tapi tidak mau memahami tentang kebenaran Allah. Ini disebut dengan qalbul a'ma, hati yang buta dengan satu kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka diberikan mata tapi tidak mau mandang kebesaran Allah di alam semesta ini. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka diberikan telinga tapi tidak mau mendengarkan perintah-perintah Allah. Maka Allah memberikan predikat ulaika kal an'am, mereka laksana binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi yang perlu gasin tadi adalah ketika mereka diberikan hati, walahum qulubun la yafqahuna biha, mereka tidak diberikan hati tapi tidak mau memandang kebesaran Allah, basirahnya, penglihatannya, tidak melihat satu kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata hati menurut pandangan kajian tasawuf adalah ainun fi qalbi tudrikul umura maknawiyata, yaitu sesuatu yang disebut mata yang di dalam hati tadi dapat menangkap segala sesuatu sifat-sifat maknawiyah. Artinya yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita yang lainnya, dia bisa lihat, itu mata hati namanya. Sedangkan al-basar atau al-absar itu adalah mata jasmani. Dia bisa menangkap sesuatu yang indrawi, yang nampak kelihatan, yang bersifat hissi, yang ditangkap oleh panca indera. Jadi gampangnya mata yang ada ini namanya mata al-basar. Sedangkan mata hati itu mata yang ada di dalam hati kita. Dia bisa melihat kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sesuatu yang tidak nampak, yang tidak dapat dilihat dengan indera mata kita, tapi dengan batin kita bisa melihat. Makanya ketika kita menyembah kepada Allah, ya, kita lihat nggak Allah? Walaupun tambah kacamata, pasus nggak Allah ya. Saya juga nggak lihat, nggak bisa, nggak mampu. Maka disinilah satu keimanan yang disebut dengan ihsan. Rukun agama kan berapa? 3 kan? Rukun agama 3, Islam, iman, dan ihsan. Ihsan ini anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah.
Kalau seandainya kamu tidak melihat Allah, Allah maha melihat. Nah, ini merupakan satu keyakinan. Ini ada basirohnya kita nih, melihat kita. Tapi ada orang yang tadi matanya ada, tapi batin matanya nggak ada. Ibarat seperti makan mata ikan gitu, motot aja kalau digoreng. Tapi nggak lihat kebesaran Allah. Sehingga ujung ayat tadi katakan ulaika kal an'am. Mereka laksana binatang ternak, balhum abol. Artinya manusia nggak beda dengan binatang. Binatang makan, manusia manusia makan. Kalau binatang kan makan cuma satu ya. Kayak kuda makannya apa? Rumput doang kan. Hamburger mau nggak? Mau. Manusia kan rakus. Jangankan hamburger, aspal aja dimakan. Gitu kan. Bedanya gitu. Ya, makan. Binatang kawin nggak? Kawin. Manusia juga bahkan lebih dari satu. Binatang dikasih otak, manusia otak, cuman beda di akal. Allah berikan akal supaya ada khiyar dan memilih. Nah, maka Allah sendiri ini halus, mereka laksana binatang. Artinya kalau nggak ibadah, apa bedanya dengan binatang? Itu yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kebenaran Allah ini diungkapkan dengan basroh tadi, sehingga matanya tidak menjadi buta, mata batinnya tidak menjadikan buta. Dan sifat-sifat semacam ini dihiasi pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga meyakini eksistensi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Maka dia tidak mau mengurusi apa-apa yang Allah berikan rezeki. Artinya kita tidak boleh mengatur. Dan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Kalau berdoa boleh karena kita meminta, tapi jangan ngatur Allah. Ya Allah, kalau besok saya nggak kasih rezeki, saya nggak mau sholat dah. Ngapain, males gitu kan. Jangan diatur. Maka masuk kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifat yang namanya qanaah. Qanaah di dalam definisi dikatakan al-qanaatu adalah sukunul qalbi, yaitu hati menjadi tenang inda adamil ma'lufat, kendati pun tidak ada makanan. Wa ridha bi qismatillahi ta'ala, dia ridha senang terhadap apa yang sudah menjadikan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak berdaya ikhtiar. Sehingga pasrahnya ini berbeda. Sebab di dalam dunia tasawuf pasrah ini ada 4 tingkatan. Ada pasrah yang dinamakan tawakal. Tawakal itu namanya pasrah. Ada pasrah namanya taslim. Ada pasrah namanya tafwid. Ada pasrah namanya siqoh. Ketika seseorang melakukan perbuatan, disandarkan perbuatan itu kepada Allah. Artinya bagaimana ikhtiarnya jalan, tapi kemudian setelah dia berikhtiar, serahkan kepada Allah. Jadi kalau bahasanya ikhtiar sambil berdoa. Kalau taslim, dia sudah nggak bisa ikhtiar lagi, tapi bisa dengan doa. Maka digambarkan, dianalogikan oleh orang tasawuf, kalau nama tawakal itu ibarat kita punya anak 2 tahun. Kita ajarin dia berenang. Berenang berarti kan kita ngajarin. Kalau jatuh, kita angkat lagi. Nah, begitulah nama tawakal. Kita kepada Allah begitu. Kalau jatuh, maksudnya kehidupan kita, misalnya masa rezeki, kalau mendapat, Allah akan tuntun memberikan hidayah supaya rezeki itu ada. Itu nama tawakal. Jadi ikhtiar sambil berdoa.
Sebagaimana ketika ada seorang sahabat Nabi datang ke rumah Nabi bawa onta. Ketika kemudian onta itu taruh aja, diam aja. Maka Nabi kemudian memberikan saran, nasihat. Ya, kenapa kamu biarkan onta itu? Saya sudah tawakal ya Rasulullah. Nah, tawakal ini bukan tawakal namanya. Kalau tawakal itu kamu ikat dulu. Sudah ikat, kamu baru berserah diri kepada Allah. Sehingga apabila terjadi ya ma'asabah min musibatin illa bidzillah yahdi qalbah. Nanti Allah berikan petunjuk. Kalau seandainya tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya tawakal. Pasrahnya dibentuk tawakal. Yang kedua, tawakalnya ini pasrahnya bentuk taslim. Taslim ini tidak bisa ikhtiar, tapi bisa berdoa. Maka dianalogikan gambaran seperti anak kecil yang baru 2 bulan. Kemudian dia ngencing pakai pampers. Kan gak enak ya. Nah, dia minta tolong sama ibunya gak bisa ngomong. Bisa-bisa paling ngapain anak? Nangis. Nah, nangis itu ibarat doa. Dia nggak bisa ikhtiar. Kenapa nggak bisa berkomunikasi sama orang tuanya? Dia nangis sekencang-kencangnya supaya orang tuanya ngeh. Ngeh bahasa kita apa ya? Hah? Ngeh sadar gitu ya. Tuh anak nangis kenapa tuh? Apakah lapar? Ternyata kencingnya banyak. Maka itu ibaratnya gitu. Ya. Itu namanya taslim, nggak bisa ikhtiar tapi bisa dengan doa gitu. Dia nangis sekencang-kencangnya. Tapi ibunya nggak ngeh juga, joget aja tiktokan sama ibunya. Nah, ini namanya taslim. Ya. Kemudian 3, tauhid ini adalah dia tidak bisa usaha, tidak bisa berdoa juga. Artinya bagaimana ibarat ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara sperma ovum dengan sel telur di dalam rahim. Itu bayi itu dari mana tuh makanannya? Kan dari ibunya, tapi ikhtiarnya dari mana tuh? Allah yang berikan, bisa hidup dia. Ini namanya tauhid. Yang tingkatan tertinggi namanya siqah. Siqah sudah bisa apa-apa. Ibarat seseorang ketika memasukkan tadi ke janin seorang ibu, dia nggak bisa milih. Kalau bisa milih dengan saya pengennya jadi anak presiden gitu kan, milih itu. Nah, itu namanya siqah. Nah, pasrah ini kita kembali tawakal tadi. Orang-orang yang qanaah ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya dia kaya. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisal gina an kasratil arad. Bukanlah orang kaya itu adalah yang hartanya berlimpah luah. Walakinnal gina nafsi. Akan tapi ini sebenarnya kaya, ini adalah kaya jiwa, kaya hati. Nah, ini disebut dengan qanaah. Sehingga di dalam kaidah mengatakan al-qalilul katsir iza qani'ta. Harta yang sedikit dianggap banyak, merasa banyak jika kamu punya sifat qanaah. Sebaliknya al-qalilul katsir iza tami'ta. Harta yang banyak menjadi sedikit jika kamu serakah. Maksudnya apa? Nggak pernah puas, padahal hartanya sudah berlimpah luah. Sehingga Nabi katakan ini yang disebut dengan toma, rakus, atau sinonimnya namanya haris, pakai sod. Al harisu fakirun. Sehingga Nabi memberikan predikat orang yang haris nggak pernah puas, orang tamak hakikatnya dia miskin. Inka namalika dunia, kendati pun dunia sudah menjadi berada di genggamannya, nggak pernah puas. Kapan puasnya itu? Ketika sudah masuk ke dalam lubang tanah, itu baru habis puas gitu. Sebaliknya al-qani, orang qanaah, ghaniyun, hakikatnya adalah kaya hati. Inka naju'an, kendati pun dia dalam keadaan lapar.
Dia tidak akan meminta kepada orang lain. Artinya bagaimana? Ya, dia menjaga akad martabatnya diri, tidak mau meminta kepada orang lain. Nah, oleh karena itu orang-orang minta ini maka dia dianggap orang yang tidak punya harta. Di dalam kisah seorang sahabat, pernah ada sahabat yang bernama Hakim. Jadi Hakim bin Hizam ini biasa suka minta sama Nabi. Nabi kalau diberikan, kalau orang minta dikasih sama Nabi. Minta lagi dikasih itu. Minta lagi kasih. Kalau kita kan enggak. Kalau orang minta kasih. Minta lagi, langganan yang minta lagi itu kan. Ya gitu kan. Kita kan gitu kan. Tapi enggak. Nah, suatu ketika Hakim bin Hizam dia berkata, satu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku minta kepada Nabi, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'atoni, dan dia Rasul memberikan kepadaku. Suma satu, dan kemudian aku minta lagi kepada Nabi, ma'atoni, Nabi memberikan lagi kepadaku. Suma satu, ma'atoni, dan kemudian aku memberikan lagi. Minta lagi kepada Nabi. Nabi masih memberikan. Kemudian Nabi memberikan sambil memberikan nasihat. Nasihat bagaimana? Nabi katakan, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulu. Sesungguhnya harta benda atau harta yang ada di muka bumi ini itu hijau dan manis. Ini analogi gambaran indah harta tersebut. Faman akhadha bisakhawati nafsi burika lahu fih. Kalau kamu ambil harta itu, artinya mencari harta tadi dengan sakhawah, artinya dengan baik, dengan bagus, tidak begitu rakus, maka burika fih, maka hasil harta yang kita ambil itu menjanjikan keberkahan buat kita. Waman akhadha bi asrafin nafsi, tapi kalau kamu ambil harta itu dengan israf, berlebihan, artinya serakah, tomak, lam yubarik lahu fih, maka harta yang kamu miliki, yang kamu cari tadi itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Wa kana adalah harta tersebut kalladzi ya'kulu wala yashba, seperti orang makan terus tapi nggak pernah kenyang. Nah, itulah harta benda apabila sifat tomak, sifat haisnya semacam itu. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ini banyak hadis yang redaksi sama, cuman di dalam periwayatnya berbeda. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nanti ada keterangan kaitannya kepada tangan di atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Tangan di atas artinya seseorang yang memberi, sedangkan tangan di bawah adalah seseorang yang senantiasa selalu meminta. Mendengar nasihat Nabi kita Muhammad SAW, betapa kagetnya Hakim tadi, karena selama ini Nabi memberikan tapi tidak berikan nasihat. Dia termenung sambil berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi la arzahadan ba'da syai'an atau fariqud dunya. Demi zat yang telah mengutus engkau wahai Rasulullah dengan suatu kebenaran, maka setelah ini aku tidak akan meminta-minta lagi, baik kepada Nabi maupun kepada orang lain, sampai dengan dipanggilnya, berpisahnya dengan dunia, artinya sampai dengan mati saya tidak akan minta. Ketika Rasulullah SAW wafat di zaman Abu Bakar, dia pernah memanggil Hakim tadi. Pemanggilnya tujuannya dia sebagai mustahik
untuk mendapatkan dana zakat. Sehingga ketika terpanggil yad'u hakiman liyu'tayatil ata'a bayak ba, kemudian diabaikan. Artinya hakim karena udah janji dia nggak mau minta-minta, padahal ini hak dia sebagai mustahik ketika mendapatkan dana zakat, sehingga dia tidak mau datang. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal digantikan Umar bin Khattab, dia masih hidup. Umar pun begitu juga. Summa inna Umar radhiyallahu anhu da'a liyu'tiyahu. Kemudian Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah dia memanggil lagi hakim untuk diberikan dana zakat tadi. Fa'aba. Kemudian dia juga artinya mengabaikan, tidak mau datang. Sehingga khawatir, Umar bin Khattab khawatir sebagai khalifah tidak adil kepada rakyatnya, semua dikumpulkan. Sampai berkata, ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang muslim, ushidukum ala hakim, saksikanlah olehmu buat si hakim. Artinya, anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamnahu ta'ala. Bahwasanya aku telah memberikan haknya dia sebagai seorang mustahik sesuai dengan pembagian Allah. Artinya, persentase bagi fakir dan miskin. Kan diutamakan orang-orang yang fakir ya. Fakir dengan miskin beda Pak ya. Kalau miskin bahasa gampangnya pemasukan dengan pengeluaran lebih banyak, atau miskin jadi bagaimana? Walaupun rumahnya punya antena parabola gitu ya. Kalau fakir itu lebih daripada miskin. Nah, hakim ini diberikan haknya tapi dia tidak mau, maka Umar bin Khattab khawatir nanti dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah yang tidak adil, dia berkata kepada orang lain. Maka setelah itu ya hakim pun tidak mau menerima karena dia sudah janji kepada Nabi. Padahal sih janji ini bukan pada tempatnya. Kalau kita lihat dalam redaksi, janji dia nggak minta ini sesuai dengan aturan. Ini kan merupakan bagian hak dia. Kalau hak dia ini kan dibolehkan. Nih, dia tidak mau menjadi orang yang minta-minta. Di dalam hadis lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan laisal miskin allazi yatufu 'alan nas turaddul luqmatu wal luqmatani. Bukanlah orang miskin itu orang yang suka keliling minta-minta. Kemudian ditolak, dia minta sesuap satu korma maupun dua korma, satu suapan korma maupun dua korma. Tapi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang miskin itu walakinnal miskin alladzi la yajidu ghina yughni. Orang miskin adalah orang yang dia tidak mencukupi kehidupannya. Tapi dia tidak mau meminta kepada orang lain. Ini hakikat miskin ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semacam itu. Nah, baik, kita kembali kepada qanaah tadi. Sifat-sifat qanaah ini sudah jelas, mereka hatinya menjadikan tenang karena kembali tadi basirohnya meyakini Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Yang mungkin pada hari ini tidak berikan rezeki, masih ada harapan untuk hari esok. Ini demikian satu bagian orang yang hatinya mati, dia tidak melihat kebenaran Allah dan tidak menjadikan ibrah. Ibrah ini merupakan satu pelajaran. Sebelum dilanjut mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan berkaitan dengan materi ini ataupun yang lainnya. Silakan. Pak Haji Gatno mungkin ada. Ada belum? Sebelahnya tuh Pak Tus, ada yang tanyakan? Itu bukan surat Taubah, Toha. Kalau nggak salah sih, biasanya kalau nggak salah benar itu, Toha. Ayatnya, ya satu bulan. Waman a'rada
an dzikri. Masalah gitu. Wa man a'radu an dzikri fa innahu ma'isyatan danka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ada kalimat itu ya. Ya. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasita wa kadzalika yauma tunsa. Coba kita sedikit-sedikit ya. Dia ada kalimat di akhirat nanti dibutakan oleh Subhanahu wa taala. Waman a'radu al-zikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Zikir ini arti peringatan, bisa berpaling daripada aturanku, berpaling daripada perintah-perintahku. Artinya orang yang maksiat, artinya orang yang fujur tadi. Fa'innahu ma'isyatan donka, maka akan aku berikan kehidupan yang sempit. Sempit ini maknanya bukan doikul mal saja, doikul kolbi, ya, sempit hati gitu kan. Jadi tidak selamanya. Bisa jadi kehidupannya berlimpah ruah, kaya berlimpah ruah, tapi hatinya sempit. Sehingga sempit hati ini kata ulama qillatul taufiqi li a'mali khair. Sehingga Allah berikan sedikit bantuan, sedikit pertolongan untuk melaksanakan kebaikan. Jadi kalau sedikit sini sama sekali udah nggak ada. Artinya bagaimana? Setiap perbuatan baik gagal. Maksudnya begitu. Jadi ma'isyatan donka. Fa innalahu ma'isyatan donka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan aku nanti akan himpun di padang mahsyar, dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka ketika buta ini dia unjuk rasa kepada Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Duhai Allah, kenapa kau himpun saya dalam keadaan buta? Dulu saya dalam keadaan melihat. Kemudian jawab Allah Subhanahu wa taala adalah qala kadzalik. Demikian ya. Di mana kalau kali atatka ayatuna fanasita, ketika kami berikan perintah kami, aturan kami, kamu pura-pura lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini bukan saja buta, kamu dilupakan. Artinya udah lupa diri. Nah, ini masuk kepada tadi kita korelasikan dengan ayat lain, wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa ballu sabila. Barang siapa yang buta hatinya di dunia, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan satu kebenaran. Nanti bisa dilihat surat Al-Isra ayat 72. Jadi surat Toha surat 20 Pak ya, surat 24 itu maksudnya semacam itu. Jadi dia tidak bisa, buta ini artinya disesatkan Allah di akhirat kelak nanti. Ya. Jadi maksudnya orang yang berpaling daripada peringatanku, berpaling daripada aturanku, berpaling kepada ingat kepadaku, zikir kepadaku. Mungkin begitu maksudnya. Mungkin ada pendapat beda kali. Enggak apa-apa, beda sedikit enggak apa-apa. Kita kan otaknya beda. Nggak usah takut, Pak. Kalau pendapat Bapak gimana? Biasanya kalau nanya ini biasanya suka baca ya. Pernah baca kan gitu ya. Ya. Implementasi daripada doa ini maksud segala aktivitas kita sandarkan kepada Allah. Kan artinya inna sholati, sungguhnya sholatku, karena ujungnya lillah artinya ikhlas tadi. Ya sholat kerjakan dengan ikhlas. Wa mahyaya ketika hidup ya ikhlas. Wa mati juga ikhlas. Oh mati bisa ikhlas. Kembali kepada takdir Allah. Berkaitan. Makanya Nabi ngajarkan ya, supaya kita bisa ikhlas, baca doa supaya ketika mati kita mendapat keberkahan, setelah mati mendapatkan keberkahan. Ada dalam kitab Nasrul Ibad, ini bapak-bapak kalau mau amalkan nggak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, mangkola, siapa orang baca
Bacanya nggak banyak, khamsan wa ishrina marrah, 25 kali. Doanya baca mau tidur Pak, di samping baca yang lain, ujungnya baca ini, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah saya ketika mati dan berkahilah saya sesudah mati. Idza mata fi firashiha, seandainya dia meninggal dalam pembaringan, jadi pas tidur tiba-tiba bablas. Dia nggak tahu bangun-bangun di alam barzah. Kalau yang hidup tahu kan. Tuh. Jadi pas minum tiba-tiba nggak bangun sama sekali. Ada nggak begitu? Ada begitu. Tidur sampai bangun-bangun alam barzah. Kaget ya. Idza mata la fi rasyihi waqti Allah Ta'ala ajrun syahid. Maka Allah akan berikan pahala seperti pahala orang mati syahid. Ini artinya masuk itu. Wa mahyaya wa mamati. Karena ujungnya lillahi rabbil. Karena Allah. Jadi hidupnya karena Allah. Kalau hidup karena Allah ya pengen dong sesuai dengan aturan Allah gitu. Kan karena Allah. Artinya ikhlas. Jangan ketika diatur sama Allah nggak mau. Wah, tuh nggak mau diatur. Itu nggak ikhlas namanya. Hidup pun gitu. Saya nggak mau mati dulu. Kenapa? Gini masih muda. Nggak bisa. Gitu diatur kan gitu maksudnya. Ya, jadi membahas tadi artinya karena ujungnya kalimat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala apa sih? Karena Allah. Karena Allah kita udah ikhlas itu. Semua ibadah karena Allah. Disanjungkan, disandarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin begitu ya kalimat-kalimat doa itu tadi. Masih ada waktu 2 menit ya. Diajan belum? Belum. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kelihatannya udah nih jam 7. Silakan Pak. Ini terkait dengan yang tidak tertolak. Kita ada gimana adab kita berdoa, kriteria apa yang iya itu yang ditanyakan di antara doa itu apa? Yang ditanyakan tadi apa tuh? Yang dari beberapa doa tadi. Adab. Kalau ada berdoa ya kembali aturan-aturan Ahlussunnah Jamaah. Berdoa pertama dengan basmalah, dengan hamdalah, kemudian dengan sholawat, baru isinya adalah apa-apa yang diinginkan. Kemudian setelah itu baru tutup lagi dengan sholawat. Itu kalau bicara adab. Adab ini kan tata cara daripada berdoa tadi. Jadi tata cara semacam itu. Kalau mau khusus gitu kan, berkaitan mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang kadangkala orang memahami, dibilang nggak tertolak itu diterima, merasakan bahwasanya doa itu ditolak. Di sini ada dalam kitab Mukhtal Hadis An-Nabawi, saya lupa ini judulnya, ada hadis qudsi. Alaikum bid-du'ai wal mas'alah. Nanti saya akan cari. Hendaknya kalian hai manusia meminta dan memohon. Wa alayya al-istijabatu wal ata'u. Dan kewajibanku adalah menerima dan memberi. Ini perlu bahasanya ini kita pahami. Ya. Bentar Pak, supaya lebih enak lagi nih. Maknanya doa itu diterima, cuman belum diberi isinya. Kecuali ada doa yang terhijab. Apa doa yang terhijab? Biasanya pertama yang masih uququl walidain, yang masih punya dosa dengan orang tua, itu kadang-kadang dosanya terhijab. Terhijab ini maksudnya ada dinding, ada sekat gitu.
Kemudian yang kedua, masih ada melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya, Pak. Dan juga masih ada permusuhan. Ini kadang-kadang doanya nggak terjawab. Kalau dalam bahasa tasawuf, doa ini dibawa oleh malaikat. Wutihat Abu Bakar sama pintu langit terbuka, walaupun Allah tahu tuh hambanya berdoa. Kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis tadi katakan alaikum bidduai wal mas'alah, hendaknya kalian meminta dan memohon. Wa alayya al istijabatu wal apa, kewajibanku menerima dan memberi. Cuman kadang-kadang manusianya pengen instan. Sekarang doa langsung besok dapat gitu kan. Ya. Doa diterima, cuman belum diberi isinya. Dan diterima bagaimana maksudnya? Diterima kan, sampaikan malaikat terima. Oh iya, siapa doa Pak Firman? Allah diterima. Pak Firman pengen naik doa ya Allah supaya saya naik pangkat misalnya gitu kan. Terima udah. Kan nggak langsung diberi, bisa langsung cash, bisa besok, tunda, bisa besok lagi gitu kan. Allah tahu nih kalau Pak Firman jabatan tinggi, dia nggak bisa ngaji nih malam minggu nih pasti ada di puncak nih gitu. Rapat terus. Bentar aja dari gitu. Artinya tetap doa diterima, cuman belum diberi karena kalimatnya wa alayya al istijabatu, wajibanku menerima. Berarti kan ijabah diterima. Wal apau, dan artinya memberi, gambaran semacam itu. Ya, jadi hakikatnya itu. Mungkin yang dimaksud begitu ya. Jadi yakin saja doa itu terima. Tinggal kita mohon kapan nih Allah murah hati kepada kita. Seandainya kita tidak diberikan di zaman kita, mungkin nanti Allah tunda untuk keturunan kita. Jadi kalau kita dapat keberkahan, mungkin doa orang tua kita ini, jadi kita berkah. Jadi supaya kita nggak sombong ya. Jadi keberkahan dari orang tua kita memberikan yang diberikan Allah kepada orang tua, akhirnya anaknya mendapatkan keberkahan diakibatkan orang tuanya dulu pernah berdoa yang tidak kesampaian. Mungkin begitu Pak ya. Ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. 1 menit, udah azan ya. Nanya sekarang, nanti jawabnya 2 minggu. Ya. Ya, kesimpulannya hati yang buta adalah hati yang tidak menerima, tidak bisa melihat kebenaran Allah dan tidak menjadikan ibrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Ma'alimna ma jana alimna Allahumma nafi'a wa sababa lima firatiz dzunubina Allahumma hdina min indik wa fin alaina min fadlik wa anshu alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wal bisnari basa'afik wa afiatik fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.